Halo, selamat pagi teman-teman kelas Sabtu. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majolehan Sukadi, di kanal YouTube ini ya, tempat kita berbagi cerita kehidupan yang layak untuk kita ceritakan. Teman-teman kelas Sabtu, kira-kira nanti dalam 10 menit ke depan kita akan berbagi cerita berkaitan topik kita hari ini. Ada satu judul yang saya ambil ini berkaitan kehidupan kita, relasi kita dengan sosial kita ya, karena dalam kehidupan sosial kita memang kita ada faktor lain, variabel lain yang terkadang kita harus lengkapi, juga terkadang kita juga harus mundur selangkah, dua langkah untuk menjaga hubungan itu tetap baik. Teman-teman kelas Sabtu, pada pagi hari ini judul yang saya ingin ambil yaitu seperti ini. Kehadiran jauh lebih mahal daripada semua nasihat baik yang bisa disampaikan. Judulnya berkaitan itu. Kehadiran kita jauh lebih mahal dari segala nasihat yang bisa kita berikan. Pada kehidupan hari ini memang kita segala sesuatu, banyak orang mengatakan hidup itu sangat praktis, hidup sangat simple, hidup sangat sederhana. Tetapi realitasnya hidup juga begitu sangat rumit. Dalam keramaian, bayangkan dalam dunia hari ini yang begitu ramai, sosial media yang diam-diam membantu menghibur kita dari kesepian, tetapi terkadang sosial media malah mencuri kehidupan kita, mencuri waktu kita. Sosial media terkadang dengan dalih ingin mendekatkan manusia, tetapi nyatanya menjauhkan kita dengan sesama. Teman-teman boleh cek kata-kata yang saya ucapkan. Pada hari ini berapa banyak orang, berapa banyak aktivis yang coba membuat satu resolusi atau membuat satu gagasan bagaimana kita off dari sosial media, bagaimana kita off dari kehidupan internet. Mari kita kembali lagi ke kehidupan nyata yang memang kita hadir untuk sesama kita. Bukan kita yang dekat secara fisik tetapi jauh secara perasaan dan mental kita. Berkaitan topik ini, kehadiran kita jauh lebih mahal dibandingkan segala nasihat kita. Teman-teman, saya ingin bercerita seperti ini. Di kanal sosial media, baik apapun yang teman-teman bisa sebut ya, karena jumlahnya sangat banyak dan sangat besar, hari ini kita sangat gampang sekali menemukan nasihat-nasihat bijak. Baik yang sepotong ataupun yang panjang. Bahkan mungkin kata-kata yang saya ucapkan ini juga sebuah nasihat. Tetapi teman-teman, memang kita harus membuat jeda. Kita sadar, kita eling bahwa kehidupan memang tidak bisa kita gunakan satu cara untuk menyelesaikannya, masalahnya. Tempo lalu saya berbicara berkaitan konsep yin dan yang. Konsep ini mengajarkan kita bagaimana ketika kita berusaha untuk sikap yin, yaitu kita sikap sabar. Sikap sabar juga memang tidak bisa kita praktekkan di sepanjang waktu, karena ada satu kondisi, ada satu momen yang mungkin menuntut kita untuk mengambil keputusan tepat, ataupun mungkin kita harus bersifat tegas. Jadi kita harus menggunakan konsep yang artinya kita harus seperti bulldozer yang bisa mendorong, seperti kekuatan besar yang bisa mengalahkan sesuatu yang menghalangi langkah kita. Di sana memang berbicara berkaitan kita bijak menempatkan momen dan waktu dalam mengambil keputusan. Berkaitan kehadiran kita jauh lebih mahal daripada segala nasihat yang kita berikan. YouTube ataupun sosial media lainnya seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya memang terkadang memberikan seperti hembusan-hembusan angin yang ini membuat kita jauh lebih sabar, jauh lebih tenang. Tetapi teman-teman, ada sisi lain juga yang terkadang hadir di dua sisi ini, yaitu kita seperti putus kontak dari kehidupan nyata. Padahal kehidupan kita adalah kehidupan nyata yang harus kita hadapi realitasnya. Baik ataupun buruk, susah ataupun tidak, kehidupan itulah yang harus kita atasi. Berkaitan kata-kata ini, saya ingin mengambil contoh seperti ini. Teman-teman, karena saya seorang akademisi, banyak waktu saya habiskan di dunia pendidikan, yaitu baik pendidikan sebagai pengajar di level SMA ataupun di kampus. Terkadang ada satu momen kesadaran yang saya ambil untuk mengetuk diri saya sendiri.
Apakah semua kehidupan terangkum di dalam buku dan ketika kita sudah menguasai buku artinya sudah selesai? Jawabannya tidak rupanya. Buku itu terkadang terlalu bersikap pasif. Kita yang terbiasa berbicara atau mendapatkan pengetahuan dari buku, terkadang pengetahuan atau kebijaksanaan itu bersifat sangat pasif. Dia hanya tekstual yang merangkum kebajikan atau persoalan yang pernah berlalu. Tetapi jangan lupa ya, kita harus hidup di hari ini. Apa yang kita hadapi adalah masalah kita hari ini. Ada satu kata nasihat bijak yang sebagai saya gunakan untuk merangkum permasalahan ini. Seseorang ini belajar mengendarai mobil atau menyetir mobil, dia tidak bisa belajar dari mobil yang sedang terparkir. Mendengar nasihat ini, jadi nasihat bijaknya adalah ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan, ya memang harus dihadapi. Kita cari celahnya, kita cari poin titik masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya. Poinnya di sana. Lalu kehidupan harus dijalani bagaimana? Ya kehidupan dijalani sebagaimana mestinya saja ya. Ketika perjalanan kehidupan harus bersifat pelan, ya kita pelan. Kehidupan berjalan sangat cepat dan menakutkan, sedikit menyeramkan seperti roller coaster, ya mungkin kita harus nikmati perjalanannya. Bahkan ketika kehidupan berjalan itu mampet, kalau saya katakan mampet itu dalam bahasa Indonesia, mungkin kita bisa katakan kehidupan itu seperti stagnan berhenti. Maka poin baiknya, kalau mau pakai konsep yin, berarti ya kita harus sabar, kita bisa manfaatkan kesempatan berhenti itu untuk merenung atau memperbaiki diri hingga nanti suasananya baik kembali, kita berjalan. Tetapi jika mau menggunakan konsep yang artinya kita harus bergegas dan memburu waktu, karena mungkin kehidupan terkadang selalu dikejar-kejar waktu, maka kita harus mendorong sekuat tenaga supaya roda kehidupan itu berjalan kembali. Teman-teman, bercerita berkaitan ini sebenarnya saya ada selalu setiap masalah ketika ini saya bercerita di kanal pribadi YouTube saja ya. Karena setiap kali saya habis liburan panjang, mungkin habis momen hari besar, saya selalu mengalami kesulitan untuk kembali berbicara dalam durasi yang panjang. Misalnya 30 menit, maka ada setiap masalah yang terkadang saya sadari, terkadang nafas saya habis ataupun topik pembicaraannya juga tidak terekspresi dengan baik. Kalau topik pembicaraannya, bahasanya tidak terekspresi dengan baik, apalagi pesannya, apalagi ekspresi suara ataupun pesan yang ingin saya sampaikan supaya teman-teman paham maksud apa yang ingin saya sampaikan. Terkadang ini mengalami kendala. Maka solusi untuk ini terkadang saya bercerita kepada sahabat ataupun saya sedikit merenung menggunakan konsep yin, lalu bagaimana untuk mengatasinya. Dan ini adalah salah satu metode untuk mengatasi bagaimana kegelisahan atau saya mungkin bisa katakan ya ini ya permasalahan yang sedang saya hadapi. Setelah sekian waktu berjalan, biasanya akan berjalan dengan baik lagi. Saya bisa berbicara dengan normal, tempo, alur suara, dan ide pun mengalir dengan baik. Teman-teman, berdasarkan judul yang ingin saya sampaikan tadi, di hari ini, di kehidupan yang penuh dengan bantuan teknologi, mungkin kita harus sedikit mengambil sisi, mungkin saya bisa tidak katakan ini sebuah pola lama ya, tetapi pola kehidupan sewajarnya saja. Contoh jauh lebih baik dibandingkan 1000 nasihat. Satu tindakan sederhana jauh lebih baik dibandingkan 1000 nasihat. Ini kata-kata yang kebenarannya abadi dan mungkin kita bisa praktekkan di sepanjang waktu. Kehidupan memang berjalan sebegitu-begitu saja, hanya caranya yang terkadang berbeda. Oleh karena itu teman-teman, mungkin sebagai nasihat penutupnya, terkadang kita butuh hadir untuk memberi kelengkapan, memberi bantuan seseorang yang kita kasihi. Seperti orang tua kita yang mungkin sudah tua, bukan hanya transfer atau bukan hanya telepon yang kita lakukan, tetapi sebisa mungkin kita hadir secara fisik. Memberikan emosi, memberikan perasaan, memberikan cinta dan lain sebagainya.
Oke, baik teman-teman, sebagai penutup semoga kita semuanya berbahagia. Saya ucapkan doa yang sangat baik sekali, yaitu Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Terima kasih, salam.